Alhamdulillahilladzi a'addal jannata liman ittaqah wa a'addan naro liman asoh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia rahmat kepada kita sekalian, termasuk kita diberi kesehatan lahir serta batin. Pemirsa TV Persis Jabar, alhamdulillah pagi ini saya dapat kesempatan untuk menyampaikan satu bahasan yang diberi judul Berdamai dengan Fenomena. Sehubungan begitu banyak berita yang sampai kepada kita sekalian, dan ketika datang berita itu tentu sangat berpengaruh. Terlebih ibu-ibu yang banyak rasa khawatirnya tentang sesuatu yang akan datang. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan ayat dari sebelumnya bahwa salah satu yang harus kita imani itu adalah tentang adanya hari esok. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan sebagian dari ciptaannya. Di antaranya digambarkan di surat Luqman di ayat ke-34, ada 5 hal yang tidak bisa dikuasai oleh manusia. Di antaranya adalah tentang hari esok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsum mada taksibu goda. Dan seseorang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Artinya apa yang akan terjadi di masa depan itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ketika berita itu datang, semua sudah mengakibatkan kepanikan, rasa khawatir yang berlebihan. Padahal di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga wanti-wanti kepada orang yang beriman bahwa Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang bersikap berlebihan. Dalam artian di sini musibah itu memang bergulir setiap saat, tetapi kita juga harus mempunyai iman, mempunyai kadar keimanan yang tinggi untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Dan juga jangan sampai sesuatu yang belum terjadi itu sudah membuat kita panik sebelum apa-apa. Padahal sikap yang harus diterima oleh orang-orang yang beriman, yang diperlihatkan kepada semuanya, kita bersikap hati-hati, bersikap waspada, itu bagus, tetapi juga tadi kesannya jangan berlebihan. Kemudian kita juga mungkin dituntut, harus bertanya juga kepada ahlinya, karena kita itu kan kadang-kadang belum tahu apa sih itu penyakit yang akan datang, kemudian dihebohkan sejak awal, apalagi diiringi dengan penjagalan-penjagalan di sana-sini. Yang kemarin-kemarin kita itu sudah merasa berbangga, hati sudah merasa bahagia, karena dakwah sudah tersebar di mana-mana. Secara online, secara offline sudah mulai di mana-mana, tetapi sekarang kita mendengar lagi hal-hal yang demikian, pada akhirnya menjadikan kita was-was kembali. Nah, tentang hari esok, sekali lagi itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu dibahas itu tidak bisa berlebihan karena sesuatu itu belum terjadi. Nah, yang dialami oleh kita terutama kaum ibu yang tadi disebut-sebut sering merasa khawatir tentang segala sesuatu, kemudian bertindak melebihi aturan yang sebenarnya. Musibah akan datang bergulir kepada kita. Kita itu punya ayat sebenarnya yang sering kita baca di dalam Al-Quran. Bisa nggak sih kita menentramkan hati? Tentramkan hati berarti seiring hati yang tentram itu, pendengaran juga akan mengiringi, penglihatan juga akan seperti itu, karena yang namanya hati itu adalah sentral. Ketika hati kita tentram, insya Allah akan menentramkan segala sesuatunya. Maka disebut-sebut di dalam ayat Al-Quran itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, maka akan merasa tentramlah hati-hati itu.
Nah, coba kita sekarang gunakan ayat yang itu, kemudian kita berusaha untuk menenteramkan dengan memilih dan memilah apa yang kita dengar. Karena kita harus memandu pendengaran dengan baik. Ada kalanya seseorang menjadi binasa gara-gara salah mendengar. Seseorang bisa binasa gara-gara salah bersikap. Nah, oleh karena itu, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti pertama bahwa yang nama ujian itu akan datang kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Quran itu bahwa ujian itu sesuatu kewajiban yang harus datang kepada orang yang beriman. Tetapi juga ketika datang ujian itu, kita dituntut untuk bisa menyikapinya. Maka rata-rata ya di ayat-ayat yang seperti itu di belakangnya paling tidak kita mendapatkan kalimah wabasyiris sobirin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Jadi tindakan ketika kita mendengar tadi akan ada sesuatu yang datang, penyakit inilah, penyakit itulah, dan disebut-sebut ini semakin gencar di mana-mana. Nah, itu sikapi dengan baik ya. Kita berusaha untuk sabar, karena dengan sikap yang sabar semuanya tetap akan bisa disikapi dengan baik. Sabar dalam artian kita itu pertama ya menyadarkan diri. Sabar dan sadar itu adalah dua sisi yang berbeda tapi selalu harus didampingkan. Ketika orang sabar, kemudian orang itu sadar, kenapa Allah memberikan ujian? Lantas dia dituntut untuk menyadari, jangan-jangan Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan seperti ini karena sudah banyak tindakan kita yang di luar dugaan, yang di luar batasan atau aturan yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran, juga oleh Rasulullah di dalam sunnahnya, di dalam hadis-hadis sahihnya. Nah, tadi kembali kepada ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jangan-jangan Allah menyuruh kepada kita, dzikirnya ditambah dong. Dzikirnya jangan kurang. Karena dzikir itu adalah pertama mengingat bahwa dunia ini ada yang mengemudikan, bahwa alam ini ada yang merajainya. Siapa itu? Tiada lain adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kalimat dzikir itu ada jaminan kebaikan bagi kita, karena ketika menyebut nama Allah kita mendapatkan pahala. Dan kemudian musuh besar kita yang namanya setan itu merasa enggan mendekati kita ketika kita berzikir. Dan kalimat dzikir itu dakaro yadguru dikron. Itu bisa diartikan dua sisi ya. Satu bisa diartikan ingat. Jadi seseorang yang ingat kepada Allah itu berarti dia berzikir. Ada juga seseorang menyebut nama Allah. Maka sudah disediakan sejak awal. Contoh dari Rasulullah, ketika kita berbahagia apa yang harus diucapkan, ketika kita bersedih apa yang harus diucapkan, ketika kita was-was pun apa yang harus diucapkan. Jadi jangan banyak dulu komentar-komentar yang sebenarnya kita tidak tahu inti dari permasalahan tersebut. Dzikir saja didahulukan, karena dengan dzikir kepada Allah itu tadi akan merasa tentram, akan merasa tenang hati-hati kita itu. Kemudian kita berpikir untuk bagaimana menyikapi semua itu supaya apapun yang terjadi, apapun yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika disikapi dengan baik dan benar, maka itu akan menjadi hikmah, akan menjadi barokah, pastinya seperti itu. Kita kembali kepada Rasulullah. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita doa-doa, dan dari doa itu disebut-sebut bahwa pemilik penyakit itu adalah Allah. Yang menciptakan penyakit itu adalah Allah. Tapi Allah juga yang menyembuhkan penyakit itu. Sekalipun kadang kita salah tindakan ketika kita datang ke rumah sakit, kemudian apalagi sudah lama kita berobat, kemudian kita menemui seorang dokter yang ahli, tiba-tiba kita sembuh, maka kadang-kadang kita melupakan siapa sih yang menyembuhkan kita. Maka ketika orang tanya, "Ibu, alhamdulillah sekarang ibu sudah sehat. Ibu di mana berobat?" "Oh, saya alhamdulillah sehatnya oleh dokter Anu." Ucapan yang seperti sederhana, tapi sebenarnya itu sudah menghilangkan peran Allah yang luar biasa. Memang siapa yang menyembuhkan? Itu adalah Allah, sampai disebut-sebut Allahumma. Ya Allah, Robban nasi, Tuhannya manusia, mudhibal ba'si. Jadi Allah itu pertama Tuhan kita sekalian. Yang kedua adalah mudhibal ba'si. Semua penyakit apapun itu judulnya, yang sering disebut-sebut penyakit mematikan atau apapun itu, tetap yang memiliki
peran untuk menghentikan, untuk menyembuhkan semua penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya Rasulullah ketika nengok orang sakit itu menenteramkan, menenangkan, supaya orang yang sakit itu tidak drop, supaya orang sakit itu tidak khawatir, tidak cemas berlebihan seperti tadi. Nah, yang paling bingung kita itu penyakitnya belum datang, belum jelas, orang sudah hampir berjatuhan karena apa? Dengan was-was yang tadi. Sekarang mulai lagi mendengar sirine-sirine di mana di jalanan-jalanan, sehingga mereka panik kembali seperti waktu-waktu yang sudah lalu. Apalagi sekarang sudah nyerempet kepada hal-hal ya, aktivitas kita di dalam keagamaan juga sudah mulai sekarang dijegal kembali. Nah, kita berdoa kepada Allah karena segala sesuatu itu ada yang mengemudikan. Kalau saja ini memang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita harus teruji kembali. Sudah berapa jauh sih keimanan kita? Sudah berapa hebat ketakwaan kita kepada Allah, sehingga ketika menyikapi satu masalah, pintar untuk menyikapinya, cerdas untuk menyikapinya. Nah, jangankan penyakit itu belum ada. Rasul ketika penyakit itu datang, maka beliau menyampaikan satu tuntunan, satu bimbingan yang sangat baik, menenteramkan orang yang sakit itu, bukan menambah-nambah dengan cerita sehingga membuat was-was orang yang sakit tersebut. Ada doa ketika Rasulullah nengok atau menjenguk orang sakit itu dengan kata-kata yang tidak panjang, tidak banyak, tapi beliau cukup menyebutkan la ba'sa tohurun insya Allah. Nama Allah pasti dibawa-bawa. Kenapa? Karena tadi disebut-sebut bahwa Tuhannya manusia adalah Allah, yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Cuman kita tidak tahu saja kapan penyakit itu hilang, kapan penyakit itu berkurang. Makanya kita sebagai manusia diperintah untuk berikhtiar. Nah, ikhtiar tersebut adalah kita mencari obat itu di mana adanya. Tapi dibuktikan juga kan, si A sudah dicari belum sembuh juga, si B sudah dicari padahal katanya dia ahli tapi belum sembuh juga. Terus kita sampai keliling kemana-mana, pada akhirnya sampai kepada seorang dokter yang ahli, maka sembuhlah. Nah, ketika kita sembuh itu, lagi-lagi diingatkan, siapa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Jangan sampai saya sembuh oleh seseorang. Karena kalau kita lihat-lihat, ya, pendapat seperti itu apa bedanya dengan orang yang syirik? Yang syirik, yang musyrik itu kan disebut-sebut dosa kelas kakap, dosa yang paling besar. Karena apa? Karena menganggap ada seseorang atau sesuatu yang punya peran seperti Allah, yaitu diantaranya menyembuhkan. Nah, Rasulullah tadi dengan kata-katanya yang menenangkan, la ba'sa tohurun. Kalau kata-kata kita, lah ini penyakit tidak apa-apa, kecil, penyakit ini tidak berbahaya kok, begitu. Tapi sekarang justru terbalik ya, ketika orang berbicara tentang penyakit itu, padahal belum tahu, itu sudah ditambah-tambahkan akan begini, akan begini, akan begini, sampai orang panik seperti itu. Itu bedanya. Kita itu kadang-kadang menyebut umat Rasulullah, tapi kita tidak bisa ya, tidak bisa meniru bagaimana sih sikap Rasulullah untuk menenangkan orang-orang tersebut. Nah, kita ibu-ibu diantaranya atau siapapun itu, coba kita mulai dengan langkah-langkah kita bagaimana cara menenangkan, paling tidak ketika orang-orang merasa ketakutan membicarakan tentang penyakit tersebut, kita menenangkan dengan kata-kata, paling tidak kita punya Allah kok, kita punya Allah, dan Allah itu leluasa untuk membuat sesuatu, menghentikan sesuatu juga bisa. Makanya tadi Rasulullah SAW menyebutkan la ba'sa tohurun insyaallah. Ini penyakit kecil, ini penyakit nggak apa-apa, pasti akan sembuh, akan bersih kembali insyaallah jika Allah menghendaki. Jadi dengan kata-kata insyaallah yang tadi ini mengajarkan kepada kita, datanglah apa yang harus datang ya, datanglah apa yang harus datang, tetapi kita tetap mempunyai sikap yang baik, yaitu kita percaya sepenuhnya bahwa Allah itu adalah penguasa semesta alam, dan kita meminta kepada Allah mudah-mudahan penyakit yang dikhawatirkan itu sebenarnya tidak apa-apa, dan mudah-mudahan kita menjadi tenang, menjadi tambah berdikirnya, sehingga kita sekalian ketika menghadapi musibah itu yang diutamakan di kita adalah siap untuk menerimanya dan sabar untuk menyikapinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-terusan memberi perlindungan kepada kita sekalian, sehingga kita itu selamat dari gunjingan, selamat dari obrolan yang tidak bermanfaat.
Dan mudah-mudahan ketika memang harus ada penyakit itu, kita berdoa kepada Allah, datangkan juga penyembuhnya, sehingga kita sekalian semakin yakin bahwa Allah lah yang menguasai semua itu. Itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.